Ilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum Mbak, saya Jafal dari IST Info Sekitar Tetes. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumartono, alamat di RT 6 RW 6 Tretes. Izin memberi beberapa pertanyaan untuk kandidat Ketua RW. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi Ketua RW? Ya, pada prinsipnya kami ingin lebih berfokus pada kesejahteraan warga. Yang kedua, menata kembali tentang, ya saya termasuk Amit Sewu, saya termasuk mantan kepala sekolah, sehingga yang saya benahi yang pertama adalah manajemen meskipun setingkat RT atau RW, semestinya harus manajemen harus tertata kembali sehingga menjadikan tertata, masyarakatnya tertata, sehingga semuanya akan mudah untuk itu. Yang kedua, ingin memajukan dalam rangka anak-anak muda perlu orbit, perlu berprestasi, perlu berwibawa, perlu bermartabat, sehingga masing-masing anak muda sekarang tidak berpikiran yang sempit, tapi berpikiran yang luas dan global. Yang ketiga, sekarang sudah arah digitalisasi. Sekarang mestinya harus semuanya serba cepat, informasi cepat, segalanya cepat. Nah, itu perlu penataan kembali. Dan yang paling utama, kami berfokus pada pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, selama ini kami ingin masyarakat kita itu terlayani dengan baik, sesuai dengan kemampuan warga kita, yaitu berupa kendaraan yang intinya adalah mempercepat untuk menanggulangi, dalam rangka untuk mempercepat ke tempat yang lebih baik, yaitu di rumah sakit. Itulah yang misi saya yang paling utama, menata kembali tentang penataan, yaitu manajemen. Utamanya seperti dengan itu harus menguasai manajemen. Sesuatu yang manajemen yang bagus pasti di belakangnya adalah sangat mudah. Itu sementara yang saya informasikan padanya. Untuk program kerja apa yang akan Bapak susun jika terpilih menjadi Ketua RW? Satu adalah manajemen, dua pelayan masyarakat, yang ketiga adalah kapasitas keikutsertaan pemuda. Keikutan pemuda itu yang akan saya prioritaskan, tiga itu yang memberikan. Dan tentang kesehatan itu tadi, yaitu tentang kesehatan punya ambulan, kendaraan sendiri di lingkungan Tretes. Baik Pak, untuk langkah apa yang akan Bapak ambil jika terpilih untuk memotivasi pemuda-pemudi di Tretes agar kedepannya menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, kreatif, dan mandiri? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Itu merupakan pertanyaan istimewa bagi saya. Kaum tua, kaum ya sudah itu. Tentunya anak-anak muda itu perlu ada motivasi, ada motivasi. Nah, langkah yang pertama adalah kita kumpulkan mereka. Mau apa mereka? Apa keinginan mereka? Ya, akan muncul salah satu seperti itu, makanya muncul. Saya ingin ini, saya ingin ini. Tapi nggak ada jalan. Nah, itu merupakan kita sebagai orang-orang tua, ya memberikan wadah. Setelah memberikan wadah, apa saja yang kira-kira yang bisa ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh. Contoh-contoh adalah ini
kalau mau kreatif sesuatu ya kerja keras, mau merubah. Tapi mohon maaf, pemuda sekarang itu kan eh, kadang-kadang tergantung orang tua. Gitu. Tergantung orang tua itu semuanya orang tua, tapi nggak mau berdiri sendiri. Contoh ya, contoh nyata itu. Sekarang rata-rata adalah ketergantungan sama orang tua. Mau kreatif itu berapa persen aja. Jadi yang pertama ada memotivasi sehingga contoh-contoh kalau berbuat seperti ini pasti hasilnya begini. Begini mesti begini. Jadi itu. Nah, tapi tolak ukurnya adalah kalau masih muda, masih sekolah dan kuliah, itu harus berprestasi, sekolah yang benar. Nah, kata orang ya Jerbasuki Mowobeo dan dari bawah menuju ke atas, nggak mungkin langsung berprestasi. Perlu kerja keras. Sekali lagi perlu kerja keras dan perlu kerja. Kendala itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali kendala itu. Sehingga kadang-kadang kena ganjalan sedikit akan runtuh. Seperti jenengan seperti ini. Ini perlu banyak belajar. Belajar itu tidak harus di kampus, di apa. Di masyarakat itu sangat bagus karena kejadian yang nyata adalah di masyarakat. Di kampus merupakan dari apa? Dari ambil ini ya, ada dari orang-orang yang bagus ini keberhasilan yang bagus itu. Jadi lang itu. Yang selanjutnya adalah kalau mereka sudah menemukan jati dirinya, insya Allah kita hanya memantau. Kita hanya memantau. Itu sementara. Jadi kalau sudah memantau, tentunya kita harus, wah ini harus diperbaiki. Kita harus, sekarang istilahnya namanya pendampingan. Istilahnya pendampingan. Jadi bukan nyuruh, tapi pendampingan. Ya itu. Setelah untuk langkah-langkah pemuda-pemudi di Tretes, program apa yang akan Bapak jalankan untuk perempuan atau kaum ibu-ibu Tretes umumnya yang mengingat banyak kaum perempuan di Tretes yang bergerak di usaha UMKM? Iya, ini zaman-zaman digital, Mas. Zaman-zaman digital luar biasa. Ibu-ibu itu kalau sekarang misalkan punya usaha UMKM, nggak perlu kita terlalu memaksakan ada stand. Sekarang dari digital, ibu-ibu kita berikan motivasi, produk yang bagus, sehingga nanti peluang di pasar itu bisa enggak? Istilah kita menyebut bola. Nah, sekarang utamanya adalah zaman digital. Produk yang bagus ibu-ibu, sekarang memang tuntutan ibu-ibu tidak harus bapak-bapak yang cari uang, tapi ibu-ibu harus menyertai. Nah, uang itu apa? Satu adalah zaman digital. Jadi digital itulah yang akan menjadikan tolak ukur. Nah, sekarang sama lihat sendiri sekarang. Semuanya digital. Nggak perlu warung. Sekarang warung-warung itu akan itu sendiri. Apa namanya di rumah saja, tapi digitalnya kuat. Kita jemput bola. Tidak harus seperti yang kita miliki ini. Ya, kita jemput bola. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu jadi kita orbitkan melalui digitalisasi. Produk yang bagus, kita wadahi, kita tampung, kita bantu pendampingan. Ya, kita pendampingan, kita orang tua itu pendampingan. Kita lanjutkan bagaimana cara untuk menggunakan alat komunikasi sekarang untuk marketingnya. Untuk program-program Bapak ini sangat menurut saya juga sudah sangat membantu banget juga di Tretes. Nah, setelah itu harapan ke depannya Pak untuk lingkungan Tretes ini seperti apa? Seperti misi saya, masyarakat yang meningkatkan beribadah, ekonomi yang kuat, kerukunan yang kuat, saling menghargai satu orang lain, dan yang utama adalah generasi yang emas, generasi penerus bangsa yang emas dan bermartabat. Utama adalah satu, bermartabat. Itu mungkin dengan bisa memaknai sih bermartabat itu. Oke, terima kasih. Apalagi? Sudah Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungan jenengan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi jenengan, bagi termasuk yang kru-kru ini ya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita. Semoga jadi motivasi sehingga sekali lagi misi kita adalah masyarakat yang bermartabat.
generasi emas yang bermartabat.